Mengenal tradisi Malam Satu Suro di Keraton Yogyakarta dan Surakarta Malam Satu Suro yang bertepatan dengan Malam Satu Muharram dalam kalender Hijriah, menjadi momen sakral yang penuh nuansa spiritual bagi masyarakat Jawa. Tradisi perayaan Malam Satu Suro merupakan hasil akulturasi budaya Islam dan adat Jawa yang telah berlangsung sejak masa Kerajaan Mataram Islam pada abad ke-17 Masehi. Tahun ini, Malam Satu Suro jatuh pada Kamis malam, 26 Juni 2025, mulai pukul 18 waktu Indonesia Barat. Tanggal 1 Suro sendiri bertepatan dengan Jumat, 27 Juni 2025 atau 1 Muharram 1447 Hijriah, yang juga ditetapkan sebagai hari libur nasional. Nama Suro berasal dari kata Asyura dalam bahasa Arab, yang berarti 10. Dalam konteks Islam, Asyura merujuk pada tanggal 10 Muharram, yang memiliki keutamaan tersendiri. Namun dalam pelafalan masyarakat Jawa, kata ini berubah menjadi Suro dan digunakan sebagai nama bulan pertama dalam kalender Jawa Islam. Perayaan Malam Satu Suro pertama kali digagas oleh Sultan Agung Hanyokrokusumo pada 8 Juli 1633 M, sebagai bagian dari penggabungan sistem penanggalan Saka dan Hijriah. Tujuannya adalah menyatukan masyarakat Jawa dari berbagai latar belakang keyakinan, baik santri maupun abangan, dalam satu sistem waktu dan budaya yang harmonis. Tradisi Malam Satu Suro di Yogyakarta, peringatan Malam Satu Suro dilestarikan oleh dua entitas budaya yakni Keraton Yogyakarta dan Pura Pakualaman. Kedua institusi ini memiliki tradisi tersendiri yang syarat nilai historis dan spiritual. 1. Jamasan pusaka tradisi penyucian benda-benda pusaka milik keraton seperti kereta kencana, senjata, tosan aji, dan gamelan. Kegiatan ini umumnya dilakukan pada Selasa Kliwon atau Jumat Kliwon di bulan Suro. Pusaka yang pertama kali disucikan adalah tumbakan Jeng Kiai Ageng Pleret. 2. Mubeng Beteng dan Tapa Bisu. Mubeng Beteng adalah ritual berjalan kaki mengelilingi benteng Keraton Yogyakarta sepanjang 4 km tanpa berbicara, tanpa alas kaki, dan tanpa suara. Ritual ini dikenal dengan istilah Tapa Bisu. Prosesi ini diawali dengan doa-doa dan dilanjutkan dengan perenungan diri, sebagai bentuk introspeksi dan pengharapan di awal tahun baru. 3. Bubur Suran, Bubur Suro. Setelah prosesi, masyarakat menyantap bubur suran, bubur gurih berisi lauk pauk dan 7 jenis kacang, melambangkan 7 hari dalam sepekan sebagai simbol syukur kepada Tuhan. 4. Lampah Ratri. Pura Pakualaman melaksanakan tradisi Lampah Ratri, yakni berjalan kaki mengitari benteng Kadipaten sejauh 6 km. Sama seperti Mubeng Beteng, prosesi ini dilakukan dalam keheningan total tanpa berbicara atau mengeluarkan suara. Tradisi Malam Satu Suro di Surakarta, Solo. Di Surakarta, dua pusat budaya yakni Keraton Kasunanan Surakarta dan Pura Mangkunegaran juga menyelenggarakan tradisi Malam Satu Suro dengan kekhasannya masing-masing. 1. Jamasan pusaka penyucian benda-benda pusaka keraton dan pura dilakukan sebagai bentuk penghormatan terhadap leluhur dan upaya melestarikan warisan budaya. 2. Kirap Malam Satu Suro dan Kebo Bule. Salah satu yang paling menarik perhatian di Solo adalah kirap Malam Satu Suro yang dilakukan oleh Keraton Kasunanan. Prosesi kirap ini melibatkan arak-arakan Kebo Bule, kerbau putih, yang diyakini membawa tuah dan perlindungan. Tradisi ini menjadi magnet wisata budaya yang ditunggu masyarakat dan wisatawan. 3. Kirap Pusaka Dalem. Pura Mangkunegaran mengadakan kirap pusaka dalam yang berawal dari Pendapa Agung dan memutari wilayah pura, bahkan hingga ke kawasan Ngarsopuro dan Jalan Slamet Riyadi. Peserta kirap dilarang bicara, keluar dari rombongan, atau menggunakan alas kaki selama prosesi berlangsung. Tradisi Malam Satu Suro di Yogyakarta dan Surakarta bukan sekadar perayaan tahun baru, melainkan bentuk penghormatan terhadap nilai-nilai spiritual, budaya, dan sejarah yang telah diwariskan sejak era Sultan Agung. Tradisi ini mencerminkan perpaduan harmonis antara nilai Islam dan adat kejawen yang memperkaya warisan budaya bangsa. Melalui pelestarian ritual-ritual seperti Mubeng Beteng, Tapa Bisu, kirap pusaka, dan penyucian pusaka, masyarakat tidak hanya menjaga tradisi leluhur, tetapi juga menjadikannya sebagai sarana refleksi diri dan memperkuat spiritualitas di awal tahun yang baru. Jangan lupa subscribe ya!